Puncak tinggal sedikit lagi tuh. Sampai situ udah sampai puncak. Udah jalan jauh banget, gila. Tuh. Gila, puncak tinggal dikit lagi. Tapi tenaga udah gak ada nih. On my own, but I don't know why you hit the road. Pagi yang cerah, perjalanan kami dimulai dari basecamp pendakian Ibu Tati. Setelah cukup beristirahat dan sarapan, kami berempat mulai berjalan kaki. Tujuan kami hari ini jelas, pos 3. Pos di mana kami bisa mendirikan tenda dan beristirahat di dalam tenda. Kebetulan, cuaca pagi ini terasa sangat bersahabat. Jam 6.30 bersama dengan si Yustian. Mana Bung? Bung. Kita ke puncak Gunung Guntur. Bukan ke puncak ini mah. Masih ke perkemahan. Ini keberapa kalinya Bung kamu ke Gunung Guntur? Baru pertama kali. The first time ya? Iya. Asik nih. Gunung Guntur. Yuk. Son. On my own, and I don't know why she told me it's not your fault. Gunung Guntur menyapa kami dengan trek tanah yang berbatu. Kami cukup kewalahan menjalani trek ini. Selain karena waktu istirahat yang kurang akibat perjalanan jauh dari Jakarta ke Garut, beban di carrier kami cukup membuat kami kewalahan. Sampai akhirnya tanjakannya berubah menjadi semakin curam dan semakin dahsyat. Wah, capek nih. Gila sih ini sih. Bener-bener gak kuat. Di depan tuh jalannya masih nanjak gini. Yang kita udah lewatin kayak gini. Wah, gila. Baru jalan berapa menit nih? Jam mana? Oke, jadi ini udah saung yang kedua nih tempat kita berhenti. Aduh, gila capek banget. Barusan kita habis lewatin tanjakan yang parah banget. Wah, memang ternyata Guntur itu memang berbeda. Kalau orang bilang ini miniaturnya Semeru, belum sampai tetap aja gue udah merasakan. Gila memang berat deh. Tapi mungkin karena beban juga sih ya. Karena kita kan pembagian beban. Ya udah, nggak apa-apa. Masih bersama Yustian dan Bung Hanson. Kita bakal nanjak lagi. Kebetulan di depan kalau dilihat nih ya, treknya ini udah ya masih nanjak tapi nggak separah di sana sebelumnya. Nah, ini oke. Habis istirahat kan, kita lanjut lagi nih jalan. Tenaga kayak udah dicas gitu. Jalannya sih udah nggak securam tadi. Cuma ya tetap masih jalan menanjak. Ngikutin jalur aja. Untungnya ya nggak terlalu panas karena kanan kiri semua lebat gitu. Daun-daunnya jadi agak adem. Enak juga nih. Mempersiapkan segala sesuatu sebelum mendaki gunung adalah sebuah keharusan. Tidak hanya soal perlengkapan, tapi juga masalah fisik dan juga psikis. Persiapan yang sudah saya lakukan dengan sematang-matang mungkin tetap akhirnya mengalami kendala. Wah, sepatuku rusak. Ada sedikit insiden, friend. Aduh, sepatu gue yang kemarin udah di sol, tapalnya rusak lagi. Seiring dengan itu, kami pun tiba di pos 1, pos pendaftaran. Sudah terlintas di pikiran saya untuk tidak melakukan submit, mengingat kondisi sepatu yang rusak. Saya rasa sampai camp area pos 3 saja sudah bukan target yang muluk-muluk. Sampai di pos 1 pun kami rasa kami sampai di sini terlalu pagi, karena penjaga pos saja belum kelihatan. Di pos masih ada tulisan istirahat. Istirahat. Kelihatan nggak sih, friend? Jadi mau nggak mau kita harus nunggu, karena kita harus lapor. Gimana? Lelah? Lumayan ya. Di sini aku sudah mulai merasa curiga. Muka yang pucat, kelihatannya kondisi Hanson tidak dalam kondisi terbaik dia. Gak bisa berkata-kata lagi. Oke Bung, udah jalan 2 jam, gimana nih Bung sampai pos 1? Rasanya gimana?
capek deh. Jadi pengalaman sebelumnya kan udah pernah naik Gunung Gede sama Papandayan ya. Sama Pos 1 ini gimana rasanya? Kalau dibandingkan gunung-gunung sebelumnya. Sama kayak Gunung Gede juga sih. Jadi Awal-awalnya mirip-mirip. berat ya? Ya Ya. berat gitu lah, menanjak. Mungkin pertama aklimasi juga kali ya kita ya. Iya. Oke. Jadi tetap Ngambil napas. tapi masih semangat kan? Semangat, Mau semangat. sampai ke atas. Yes. Mantap. Nah, ini bapak-bapak Ini gimana? Paling MP nih, paling duluan nih. Gimana rasanya sampai Pos 1? Mantap. Mantap ya. Nah. Nah, masih dapat sinyal di sini ya? Iya, sebentar-bentar. Masih bisa kirim-kirim WhatsApp ya? Bukan kadang. Ya, WhatsApp Sangkang grup bapak-bapak masih bisa berbagi pesan. Sambil menunggu petugas datang, saya pun memutuskan untuk pergi ke kamar kecil dulu. Kebetulan di Pos 1 ini fasilitasnya lumayan lengkap. Airnya dingin banget. Setelah petugas tiba, suhu tubuh kami semua dicek. Syukurlah semuanya normal. Memakai masker adalah satu keharusan di pos ini. Ini dikarenakan pandemi COVID yang belum benar-benar selesai di negeri ini. Kami lalu bertemu dengan 2 orang bocah yang mengaku berasal dari Bandung. Eits, jangan dilihat bocahnya ya. Tapi pengalaman mereka kayaknya lebih mantap daripada kami. Saya pun sempat menitipkan sepatu saya yang rusak tadi di pos ini. Untungnya saya ada bawa sendal cadangan. I won't look back. Perjalanan kami pun dilanjutkan dengan melewati jembatan bambu ini. Jadi jalannya udah mulai habis pos itu banyak bonus nih, turunan, terus lewat-lewat lembah gitu. Ya, jadi turunan-turunan harusnya lebih ringan sih. Katanya sih ya, kata penjaga pos itu, kita dari pos 1 ke pos 2 tuh deket, paling 20 menit. Ya cuma kalau kita nggak mau expect terlalu ini, katakanlah setengah jam juga nggak apa-apa. Waktu kita kan masih panjang. Nah cuma agak berat nanti katanya dari pos 2 ke pos 3. Yang lebih berat lagi adalah tentu saja submitnya. Enggak nih. Teman-teman juga kayaknya udah lebih seger ya habis istirahat tadi. Kita mulai. Makes me blush. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to pull me back, 'cause I won't be there. I won't look back when you're around. Tiba-tiba ada suara air, friend. Kayaknya kita dekat banget nih sama air terjun nih. Suaranya makin kedengaran nih. Kalian dengar gak sih? Lembah. Asik bener. Itu udah dikasih tanda ya tuh, panah biru gitu, seolah-olah ngomong lewat sini gitu. Di pohon tuh ada tanda silangnya tuh, ada tanda X, berarti nggak boleh lewat jalur ini nih, salah nih, harus lewat yang ini. Praktis lebih adem lah ya di sini, enak banget. Bener-bener hutan, kita ketutup banget, bebas dari matahari yang katanya terik. Dengan jalur yang sudah begitu rapi, ditambah banyaknya petunjuk jalan, rasanya sangat kecil kemungkinan kita bisa tersesat di dalam hutan ini. Bersyukur banget sih bawa trekking pole ini. Kerasa banget setiap kali gue nancepin trekking pole truk gitu, kayak masuk gitu. Tangga lagi men, gile. Nah friend, salah satu hal yang harus kita taklukkan di gunung itu bukan cuma sekedar gunung itu sendiri, tapi kadang-kadang kita juga harus bisa menaklukkan diri kita sendiri, ego kita sendiri. Jadi seperti sekarang ya, tiap orang kan punya beban yang beda-beda. Nih contohnya nih, waduh udah gak kelihatan. Jadi tadi Papi udah naik ke atas, dan di situ Yustian juga sama Hanson masih berdua. Jadi Yustian memang bisa dibilang orang yang good boy banget lah, dia yang suka nemenin orang. Nah gue ini di sini berusaha menengahi, jangan sampai Papi terlalu jauh dan jangan sampai Hanson sama Yustian juga tertinggal. Jadi kita
memang harus rombongan jangan sampai terpisah jauh. Nah jadi fungsinya memang seperti ini, kita dari tengah-tengah. Tapi papi udah gak kelihatan nih, harus naik dikit lagi. Treknya enak banget ya. Jadi tanahnya itu tanah basah gitu karena kemarin habis hujan. Kalau menurut tadi di pos 1 ya, kata penjaganya, nah terus si papi. Jadi kita berusaha supaya tetap ada di supaya tetap ada di tengah-tengah, jangan sampai terpisah jauh. Tanahnya tanah basah gitu ya, kata yang jaga tadi di pos 1. Kalau di sini tuh sering banget hujan, makanya besok kita dianjurkan paling lambat jam 5 sore sudah keluar dari kawasan ini gitu. Benar-benar di hutan tuh. Melihat kondisi Hanson yang sudah semakin tidak sehat, saya pun mengambil beberapa beban dari dalam carrier-nya dan juga sedikit dari carrier Yustian. Ya, hitung-hitung meringankan beban mereka. Nah, habis trek bonus tadi, kita ketemu papi lagi kan. Wah, jembatan kayu lagi, mantep nih. Ini keren banget sih asli. Jadi kayak ada aliran sungai gitu. Gila. Mantap ya. Cuma kok kayak agak sayang gitu ya. Kayak masih ada sampah botol plastik gitu. Padahal nih alamnya keren banget loh sebenarnya. Si gila sumpah. Ini adem banget. Lo ngerasa gak? Adem ya? Ini suara kita kayak tertutup sama suara air juga nih. Mantap. Gila. Keren. Habis melewati jembatan kayu tadi, akhirnya kita tiba di sebuah pondok. Nah, kayaknya di sini boleh nih buat istirahat sebentar. Tapi pohon-pohon udah mulai nggak rimbun, jadi matahari udah mulai terik. Areanya jadi sedikit lebih terbuka. Oke, jadi di trek berikutnya agak lebih sedikit terbuka ya, jadi nggak serimbun tadi tuh tanaman-tanamannya. Jadi mataharinya nih lebih terasa nih di sini nih, kayak lebih silau gitu. Aduh, tapi di depan kita lihat ada tangga lagi nih. Aduh, tapi ini jadi lebih luas gitu tuh. Nah, sebelum naik tangga ini sebenarnya ada satu jalur tapi ditutup ya. Dari sini kita bisa ngelihat langsung kota Garut. Wih, keren abis. Tanjak lagi bro. Oke friend. Wih, ngeliatin apa tuh? Kota Garut. Lo ngintipnya pakai teropong bro. Coba kasih lihat teropongnya. Coba, wih gile. Baru beli nih. Di Keraton. Waduh, jadi abis ngintip itu bisa lihat orang mandi ya. Coba lagi gimana gayanya. Wih, gila. Coba friend, mungkin teman-teman mau lihat, coba kasih lihat dong. Friend, nih, kasih lihat tuh. Kelihatan gak sih? Nah, nggak bisa juga sih. Maksa. Ayo kita naik lagi ya. Tuh. Think twice when you're gone. Don't hesitate, call me back. 'Cause I won't be. Tiba di sebuah pondokan, kami pun beristirahat lagi sejenak. Kami bertemu dengan warga sekitar yang kebetulan sedang membawa anjingnya. Kami sempat berbincang sejenak mengenai babi hutan yang cukup terkenal di Gunung Guntur. Halo. Hai. Pergi. Jangan pergi dong. Hai. Kabur deh. Takut. Jadi kita lagi ketemu sama si Akang yang di sini nih. Pokoknya dia cerita katanya kalau babi hutan tuh tahu ya kalau yang nimbuk siapa. Orang sini tuh tinggi hampir 500 kilo. 500 kilo. Buset. Jadi kalau Aja kalau lari dia udah nggak bisa kenceng. Jadi ini cerita babi hutan kalau misalnya ditimpuk sama siapa, babi hutannya tahu malamnya disamperin tuh tendanya. Hancur tendanya sih, man. Hancur. Orangnya sih enggak, cuma tendanya doang. Dan Bisa. Sobek semua sama carrier ini. Gitu ya. Iya. Wih. Dulu pernah pertama tahun 2001 Januari akhir tahun baru. 2 tenda tuh. 2 tenda. Iya, Karena dia sobek semuanya. karena dia siangnya nimpukin Iya, babi. pas di jalan ketemu, enggak siang sih, agak malam aja pas mau maghrib lah. Mau maghrib ditimpukin. Bisa
Makanya dia ganggu sih enggak, cuma lagi makan doang. Oh. Lama katanya mau perginya, padahal sama senter aja dia udah takut. Iya, iya. Nyalain aja senter gini-gini senter. Oh. Langsung lari. Berarti kita tuh nggak boleh ngeganggu yang ada di sini. Karena memang mereka tuh sebenarnya memang penghuni asli di sini, nggak boleh diganggu. Jadi babi hutan itu juga mungkin Tapi jinak kok dikasih jinak ya makan sebenarnya. apa aja dia. Nyampe dari sini ke Siabang aja sih gitu. Hah? Kasih makan gitu, gorengan apa aja, kopi atau mie, Hah? mie direbus. Dia makan. Makan ya? Santai aja, Cuk. Sebenarnya nggak ngeganggu ya. Enggak sih. Yang penting kita jangan musik ya. Iya. Gitu bro. Jadi babi hutan juga nggak boleh diganggu. Penghuni asli nih dia ya. Ya jalannya aja udah kayak orang susah jalan gimana? Pelan aja Iya, jalan. kegemukan gitu ya. Iya kan kegemukan. Berarti udah jinak, udah kayak peliharaan jadinya. Katanya sih katanya dulu 2014 dikasih makan ya, makan mie. Jadi kalau diperasaan orang dia ketagihan. Jadi udah nggak takut lagi sama orang. Tapi nggak datang tiap malam sih, sama waktu sih. Jadi ntar malam kita disamperin kan nih Dia takutnya cuma menyalanya senter aja. sama center. Iya. Nyalain aja senter gini-gini langsung dia pergi. Senterin aja ya. Iya. Jadi tips and triknya kalau ketemu babi hutan tuh nggak perlu Ya, ditimpuk-timpuk, kalau jalan bersuara kan enaknya. cukup disenterin aja. Di tengah peristirahatan kami pun berbincang dengan dua bocah Bandung yang tadi saya sebut. Ternyata namanya Ariel dan juga Rizal. Dua bocah Bandung ini benar-benar punya hobi yang naik gunung. Katanya sih minimal sebulan sekali. Ini namanya siapa? Rizal. Ini Ariel sama Rizal dua-duanya dari Bandung nih katanya ya. Jadi semalam ini waktu kita lagi di base camp baru sampai, ternyata mereka udah sampai duluan. Nah, mereka ini bener-bener berdua doang nih dari Bandung nih. Ariel sama Rizal. Asik ya. Kalau naik gunung tuh asiknya gitu, bisa kenal teman-teman baru. Bener gak sih nih Kak Adi? Harus istri gue yang tahu nih. Gila, ini kayak daun-daun zaman purba gitu. Kayaknya ada dinosaurusnya di atasnya. Memang nih kalau di gunung nih tanamannya aneh-aneh nih. Kayak keren-keren gitu ya. Apa ini namanya nih? Ada yang tahu? Tolong tinggalin di kolom komentar. Iya, elah. Hah? Sebelum sampai di pos 2, kita sampai di satu tempat peristirahatan yang sangat lengkap. Gimana nggak lengkap? Ada warung yang jual makanan, toilet, bahkan sampai musola juga ada di tempat ini. Pokoknya lengkap banget. Kita pun akhirnya memutuskan untuk istirahat sejenak. Wah, asik nih. Ada makanan kesukaan. Ini nih. Ini adalah makanan terlezat yang ada di gunung. Nih, nggak perlu diragukan lagi. Benar-benar. Gila. Gorengan paling enak itu gorengan di gunung. Mantap. Ih, banyak anjing. Hai. Halo. Penghuni asli sini ya. Permisi ya. Permisi ya teman-teman. Hai. Makan gorengan lagi. Ih, gila, ini gorengan paling gorengan paling enak itu memang di gunung. Belum pernah ada gorengan senikmat ini. Hanya di gunung. Oke Kang, saya makan gorengan 3, jadi baru matang nih. Ah, ini nih harusnya nih. Gorengan 3 jadi 3.000 ya. Tuh, saya bayar 3.000. Tuh. Kata siapa kalau makan di gunung lebih mahal? Enggak, sama aja. Nggak ada yang lebih mahal. Justru di gunung itu harganya wajar, enak. Ya kan? Kata siapa? Udah nikmatnya luar biasa. Duh, tadi baru matang itu. Apa nambah lagi ya? Gimana Bung? Kalau udah istirahat begini kayaknya malas jalan ya? Oh iya.
Udah nyaman deh. tenda ya udah sini. Ada warung, ada Numpang sini aja udah enak. Udah nikmat banget nih duduknya. Udah santai. Ini anak muda. On my own, but I don't know Nah, selesai dari istirahat tadi, udah ngecas semua nih, energinya udah pada makan. Kita mulai jalan lagi. Semangat semua. Ibaratnya baterainya udah full semua loh. Wih, hutan pinus lagi. Tidak jauh dari tempat pemberhentian tadi, kami akhirnya tiba juga di pos kedua. Di pos ini kita wajib melaporkan lagi jumlah anggota kita yang akan naik ke pos 3. Di sini saya kembali diingatkan bahwa semua sampah yang kita bawa ke atas harus kita bawa turun lagi. Penjaga pos di sini memang ramah-ramah. Mereka juga berulang kali mengingatkan saya bahwa besok batasnya jam 5 sore kita harus sudah keluar dari kawasan hutan ini. Ya alasannya demi keselamatan kita juga. Dengan pendataan yang seketat ini, ditambah petugas yang ada di setiap pos dan beberapa warung, saya jadi semakin yakin dan percaya kalau Gunung Guntur ini sebenarnya adalah gunung yang sangat aman untuk para pendaki. Ya meskipun di luar sana saya tahu banyak sekali isu-isu beredar mengenai orang hilang, serangan babi hutan. Ya untuk menjadi waspada sih menurut saya tidak ada salahnya. Tapi rasanya tidak perlu kita khawatir berlebihan. what's the truth in your eyes. There's a light that makes me blush. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to pull me back, 'cause I won't be there. I won't look back when you're Wah ini jalurnya asik banget sih. Pohonnya melintang ini coy. Ini kalau kita maju ya nabrak nih. Yes. Harus sedikit tunduk dikit. Hai. For your info guys, sini ada monyet gelantungan dari pohon ke pohon. Kayaknya lagi ngincar kita juga, tapi kita udah siap-siap. Mana ya? Suara mereka lompat-lompatin pohon tuh kedengaran jelas. Terus sekilas-sekilas bisa lihat monyetnya. Mana ya? Buat kalian lihat. Nah, kalian di son, carrier, angkut. Sip. Ada monyet. Mana? Yustian masih. Yustian. Awas kepala Yus. Yuhu. Wah, turunan lagi. Tuh, enak kan di Guntur? Jalan sebentar ada lagi tempat istirahat. Paling enak di sini sebenarnya. Terus kali ini ya, kayaknya setelah habis makan tadi teman-teman kayaknya udah lebih kuat nih. Ngecas tenaganya. Udah lebih semangat. Kemudian kami melewati sungai kecil seperti ini. Siapa yang sangka setelah melewati sungai kecil ini, waktunya petualangan mendaki Gunung Guntur itu dimulai. Jadi trek yang selama ini kita lewati belum ada apa-apanya. Saya tetap pada posisi saya di tengah, menjaga supaya yang di depan tidak pergi terlalu jauh dan yang di belakang tidak tertinggal terlalu jauh. Tetap bisa menjaga jarak supaya yang sudah di depan tuh lagi istirahat tuh situ tuh lagi istirahat. Nah kita tengah-tengah biar jaga jarak, jadi yang udah di depan nggak kejauhan, yang di belakang juga nggak ketinggalan. Yuk nyebrang yuk. I don't know why she told me it's not your fault, but you told me. Trek pendakian terberat di Gunung Guntur akhirnya kami temui juga. Inilah trek yang paling berat menuju pos 3. Bebatuan besar, licin, dan jaraknya antar batu yang begitu lebar memaksa kami kadang-kadang harus menggunakan tangan juga untuk bisa menggapai tahap berikutnya. Wah, capek ya. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to pull me back.
Oke, kita berhenti di trek berbatu. Tanjakannya mantap ya. Gila. Mantap ya, Bung. Gila. Hanson sudah di atas. Memang paling enak nih kalau begini nih adalah istirahat. Gila, cahaya matahari ke muka gue kayak malaikat surga nih. Wah, gila. Dengan begini tuh kita jadi mensyukuri. Kita baru tahu kan, bahwa selama ini kita tinggal di tempat yang sangat nyaman. Bayangkan orang-orang zaman dulu hidup itu harus di gunung, belum ada listrik, belum ada jalan yang mulus. Bersyukur. Semakin lama tanjakannya semakin tidak sopan, semakin jauh jarak antara batu. Rombongan kami pun makin lama makin melambat. Saya melihat Hanson kelihatannya ada sesuatu yang tidak beres. Dia beberapa kali memegangi pergelangan kakinya. Kelihatannya dia mengalami cedera ringan. Ternyata tadi sempat ada benturan antara kaki dia dan juga batu besar. Sekarang kita lagi ngaso banget. Kita udah ngerasain banget tanjakan yang disebut apa, Yus, namanya, Yus? Iblis. Tanjakan iblis. Bener-bener sadis banget ya. Hanson sudah kehabisan tenaga. Wah, sumpah nih berat banget. Berat sungguh. Parah. Parah tuh. Lihat tuh di bawah tuh, kayak gitu tuh. Batu-batu semua. Di beberapa kesempatan saya sempat membawakan karirnya Hanson. Gimanapun, sebagai ketua regu, tim ini adalah tanggung jawab saya. Kami sempat berpapasan dengan orang yang turun gunung. Jadi semalam mereka habis menginap di atas. Oh, akhirnya gue bisa mensyukuri. Ternyata rumah gue tuh enak banget. Gue bisa bersyukur. Pulang ke rumah harus menikmati kasur sama kamar. Itu karunia sangat luar biasa. Aduh, KO dah. Ampun. Tuh, naiknya masih kayak gitu tuh. Rombongan sementara belum kelihatan. Gue terpaksa naik lebih cepat karena bentar lagi gue akan turun jemput mereka untuk ngambil carrier mereka. Jadi ya beginilah namanya pendakian ya kan. Kadang-kadang kita harus berkorban juga, tapi ini buat tim. Karena kalau gagal naik satu, semua gagal. Jadi habis ini gue turun ke bawah buat jemput mereka. Mungkin ada beberapa carrier, satu lah paling lah, nggak beberapa. Bawain lagi ke sini. Carrier gue ntar gue tinggal di sini. Kita udah ngedaki cukup lama nih ya. Sekarang udah siang jam berapa ya? Bentar lihat jam 1 lewat, gila. Belum sampai juga. Dan sekarang di sini daun-daunnya tuh, pohon-pohonnya udah nggak rimbun. Jadi udah agak silau banget. Nah, kita rombongan agak kepisah dikit. Tapi tetap gue berusaha menjaga jarak. Jadi Papi di atas, si Hanson sama Justian ada di bawah. Gue lagi berusaha biar jangan sampai terlalu jauh jaraknya. Jadi gue bener-bener jaga tengah-tengah. Nah, kelihatannya Hanson tuh bener-bener lagi kelelahan karena memang dia kayak kurang tidur. Jadi gue beberapa kali memang harus mondar-mandir untuk ngambil carrier dia juga, sambil bantu dia sedikit-sedikit. Namanya juga perjalanan tim. Jadi gue harus tetap memastikan bahwa tim gue semua berhasil sampai minimal pos 3 buat bikin tenda ngecamp di sana. Jujur gue udah capek banget, mataharinya terik, dan tapi di satu sisi ya, gue udah ngeliat bendera besar nih di situ tuh. Agak silau ya, jadi tidak terlihat. Jadi di sana itu ada satu bendera yang sangat besar. Itulah tanda bahwa pos 3 atau tempat kita ngecamp itu sudah sangat dekat banget. Meskipun sudah sangat dekat, tapi tenaga saya seperti sudah habis. Apalagi mengingat bahwa Hanson dan Justian masih tertinggal di belakang. Mungkin tenaga yang terkuras ini karena saya sempat beberapa kali bolak-balik untuk membawakan carrier teman. Pun tiba-tiba dari belakang seseorang datang sambil membawakan carrier Hanson. Saya kaget, siapa itu? Saya pun langsung bergegas dengan sisa tenaga yang ada. Tapi harus tetap dijalanin. Aduh, silau lagi. Spiderman. Sampai juga di pos 3 Pamulangan.
Gunung Guntur. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya bisa sampai. Terima kasih buat yang sudah membantu. Tadi carrier saya dibawain. Aduh. Siapapun nama kakak ini, atau dalam bahasa Sunda disebut AA. Siapapun AA ini, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya kalau kamu nonton video ini ya. Karena dia sempat menghampiri saya dari pos 3 untuk membawakan carrier saya. Luar biasa. Meskipun jaraknya udah gak terlalu jauh, tapi bantuan-bantuan seperti inilah dimana kita mulai merasa bahwa di gunung adalah tempat dimana kita akan menemukan banyak teman-teman baru, termasuk si AA yang satu ini. Thank you ya. Gila. Terima kasih bantuannya. Masih ada teman 2 orang di bawah. Tidak sampai di situ saja bantuan yang kami terima. Melihat rombongan kami yang sudah kelelahan, seorang volunteer Gunung Guntur, Afi namanya, akhirnya datang dan menawarkan kepada saya untuk membantu memasangkan tenda. Mungkin memasangkan tenda seperti ini hanyalah hal sederhana, tapi hal sederhana inilah yang tidak mudah kita temukan di kota. Di gunung, semua orang bahu-membahu saling membantu. Tidak ada pertanyaan apa agamamu, apa sukumu. Karena di atas gunung, semua adalah saudara, punya tujuan yang sama, yaitu mencapai puncak tertinggi. Ariel dan Rijal, 2 bocah Bandung yang tadi saya perkenalkan, ternyata mendirikan tenda dekat sekali dengan tenda kami. Kemudian saya lanjutkan untuk ke pos untuk melaporkan bahwa rombongan kami sudah komplit. Dan ternyata yang menjaga pos adalah si Afi tadi, volunteer Gunung Guntur yang tadi membantu saya untuk memasangkan tenda. Akhirnya sampai juga. Saya dan Yustian melanjutkan memasak untuk persiapan makan sore atau makan malam. Sementara Hanson dan juga papi mertua saya sedang tertidur. Kebetulan saat itu papi mertua saya tidur di atas hammock. Tidak sempat saya rekam karena beberapa saat setelahnya saya merobek hammock itu secara tidak sengaja. Kasihan padahal hammock baru. Nah, di sini saya coba makan mie instan dicampur dengan sosis. Enak deh. Oke, jadi kita baru aja masak nasi. Ini kita udah siapin buat makan malam kita atau makan sore kita. Dan beruntung banget nih ada si Yustian nih, my chef. Wih. Lagi goreng apa, bro? Ikan lada. Wih, keren banget nih. Makanan kesukaan anak SD nih. Wih, gila. Keren, bro. Sekarang kurang lebih hampir jam 12 malam, tengah malam ya, kita pentenda lagi masak nih. Kelihatannya sih lagi masak air. Jadi lumayan dingin sih, tapi masih nggak terlalu lah dibanding gunung-gunung lain. Hanson yang merasa fisiknya kurang siap akhirnya merelakan sepatu barunya untuk dipinjamkan kepada saya. Nah, lagi-lagi saya menerima bantuan. Pukul 3 pagi akhirnya kami bersiap-siap untuk melakukan submit attack, di mana jalur submit attack kali ini benar-benar adalah jalur paling berat di dalam pendakian Gunung Guntur kali ini. Karena ceritanya sudah terlalu panjang, kita lanjut di part 3 ya. Sampai ketemu di video part 3. Cause I wanna find, baby, tonight. Cause I wanna